Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi di bidang blockchain dan crypto aset. Nah, video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kita akan bahas dulu disclaimer terhadap video ini. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan produk atau nama merek, bukan merupakan endorsement terhadap produk tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Flash loan. Nah, ini sebenarnya topik yang sangat menarik. Kita akan mencoba memahami sedikit soal konsep utama dari flash loan. Nah, flash loan ini ada di dalam ekosistem DeFi. Sebenarnya flash loan ini bukan barang baru, tapi juga bukan barang lama gitu ya. Si flash loan ini unik sebenarnya, bisa dianggap sebagai fasilitas, bisa dianggap sebagai ancaman, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya gitu ya. Memang ada banyak produk DeFi yang menyediakan fasilitas flash loan dengan biaya sangat rendah, bahkan gratis. Tapi ada juga ekosistem DeFi, produk-produk DeFi yang rentan terhadap flash loan, gitu ya. Terutama untuk produk-produk yang misalnya yang lama, yang belum beradaptasi terhadap konsep flash loan ini. Nah, ini juga bisa mengalami masalah, gitu ya. Terutama masalah keamanan. Nah, sebelum kita masuk kemana-mana, kita lihat dulu flash loan itu apa sih? Itu adalah loan, kan kita sudah belajar soal lending borrowing. Nah, flash loan ini sebenarnya juga borrowing gitu ya, tapi borrowing yang spesial atau khusus. Jadi, pinjaman yang hanya valid dalam satu transaksi saja. Jadi, pinjaman harus dilakukan dalam satu transaksi, pengembalian pinjaman juga harus dilakukan dalam transaksi yang sama. Jadi aktivitas apapun yang dilakukan itu harus di antara pinjam dan pengembalian. Nah, semuanya ini harus dilakukan dalam satu transaksi. Nah, kalau begitu kan kita harus menggunakan scripting smart contract. Tidak bisa kita menggunakan wallet sendiri. Itu mustahil karena kan harus lebih dari satu transaksi kan. Lebih dari satu perintah yang dilakukan. Pinjaman, pengembalian itu saja sudah dua perintah. Apalagi yang misalnya kita mau melakukan arbitrase, misalnya salah satu contoh tadi, nanti itu arbitrase, ya kita harus melakukan arbitrase di tengah-tengah atau di antara dua transaksi tadi, pinjaman dan pengembalian. Nah, apa yang terjadi kalau si flash loan tadi atau pinjaman tadi tidak dikembalikan? Nah, itu pasti gagal gitu ya. Nah, jadi ini ada satu pengaman gitu ya. Jadi misalnya ada satu DeFi yang menyediakan fasilitas flash loan. Jadi, si produk tadi itu harus memastikan bahwa dalam satu transaksi, si peminjam tadi sudah mengembalikan sebelum transaksinya berakhir. Kalau misalnya jumlah pinjaman itu tidak kembali, atau misalnya saldo 1 juta, kemudian flash loan dipinjam 500.000, kemudian total nanti itu tidak, atau 1 juta atau kurang dari 1 juta, itu artinya gagal. Transaksinya akan gagal. Nah, makanya kalau ada si pengaman tadi, itu dianggap bahwa flash loan ini sebenarnya sangat aman untuk si penyedia. Oleh karena itu, biasanya si produk-produk yang menyediakan flash loan itu menyediakan fasilitas flash loan dengan biaya sangat rendah atau bahkan tidak signifikan, satu way misalnya, atau gratis. Kenapa? Karena resikonya sangat rendah atau hampir nol. Nah, biasanya aset yang dipinjamkan itu diambil dari pool, smart contract pool. Misalnya ada satu pool yang mengumpulkan aset likuiditas gitu ya. Misalnya likuiditasnya tinggi sekali, misalnya sampai 1 juta dolar. Nah, itu bisa dipakai untuk flash loan. Karena apa? Karena sebenarnya poolnya itu tidak berdampak, tidak mengalami masalah. Karena apa? Dipinjam, kemudian dikembalikan sekaligus di dalam satu transaksi. Nah, begitu juga ketika ini ada failsafe atau ada pengamannya, itu juga sangat aman untuk si pelaku gitu ya. Misalnya kita mau melakukan flash loan, kita sudah menentukan bahwa
flash loan ini harus berhasil kalau misalnya kita mendapatkan profit gitu ya. Artinya nanti total selisih dari aset, misalnya tadi kita meminjam 500.000, kemudian kita kembalikan 500.000. Nah, di dalam smart contract tadi itu harus ada sisa lebih dari 0, misalnya minimal ada 100.000 di situ. Nah, kalau misalnya tidak 100.000, kita gagalkan. Artinya flash loan tadi atau transaksi tadi akan dikembalikan ke state semula. Artinya dianggap ya seolah-olah flash loan-nya gagal, transaksinya gagal. Ya nanti si peminjam tidak mengalami kerugian kecuali ya tadi biaya transaksi tentu saja. Tapi si orang yang meminjamkan juga tidak kehilangan apapun. Jadi sebenarnya flash loan ini sangat aman. Nah, apa syaratnya? Itu kita harus tahu dasar flash loan. Ya, kita sedang belajar soal flash loan. Kemudian kita harus tahu si provider itu menyediakan fungsi seperti apa flash loan-nya. Bagaimana cara memanggilnya, bagaimana cara mengembalikannya, itu harus kita tahu dulu. Nah, kemudian tulis smart contract-nya. Kita harus tahu cara menulis smart contract untuk membuat si kontrak flash loan atau script dari flash loan tadi. Nah, sebenarnya ada beberapa aplikasi yang menyediakan fasilitas yang no code, jadi tidak perlu menulis kode. Tapi ini harus dieksplorasi dulu. Kalau Anda mau mencoba, harus dieksplorasi. Karena saya cuman comot saja, belum pernah pakai sebenarnya. Ada Furucombo, ada Equalizer. Tapi harus hati-hati, apakah nanti ada syarat dan ketentuan, ataukah memang benar-benar gratis, atau memang apakah ini berjalan baik atau tidak. Keuntungan apa? Tidak ada kolateral gitu ya. Jadi kita tidak perlu menyediakan aset. Misalnya kita mau meminjam 10 juta dolar, boleh kalau dengan flash loan. Padahal kita tidak punya apapun. Nah, kemudian low cost atau biaya sangat rendah gitu ya. Misalnya interest rate-nya itu sangat rendah. Tadi kan 0,09, kecil sekali. Kemudian tidak perlu ada credit score tentu saja. Kemudian tidak ada resiko dari lender tidak punya resiko. Kemudian borrower juga sangat rendah resikonya gitu ya. Karena kita bisa gagalkan kalau misalnya si aktivitas yang kita mau tidak menghasilkan profit. Nah, pinjaman itu harus selalu dibayar atau dia akan gagal. Kemudian peminjam harus mendapatkan apa yang dia mau atau gagal. Ketika transaksi gagal, semuanya akan kembali ke state semula atau kondisi semula, seolah-olah tidak pernah terjadi pinjam-meminjam. Artinya kan sama sekali aman. Nah, prosesnya kalau kita simplifikasi sepertinya sebenarnya ada 3 langkah saja. Kita pinjam, ambil flash loan-nya, kemudian eksekusi aksinya go wild di sini. Ya, kita mau melakukan apapun di sini go wild, mau mendapatkan profit dimanapun caranya. Nah, inilah yang paling sulit gitu ya. Kalau kita take flash loan dan repay plus interest mungkin mudah, tinggal memanggil satu perintah, kemudian tinggal memanggil satu fungsi, selesai nih langkah 1 dan 3. Nah, tetapi langkah kedua inilah yang kita harus kreatif. Gimana caranya supaya mendapatkan profit. Nah, salah satu contoh yang kita bisa lakukan dengan melakukan si flash loan tadi, arbitrase misalnya. Jadi ada exchange A atau di DeFi DEX A gitu ya. Kemudian di DEX A itu crypto ABC itu harganya 20. Tapi di DEX B harganya 20,75. Artinya kan ada selisih yang kita bisa eksploitasi gitu ya. Nah, caranya gimana? Arbitrasenya adalah kita beli ABC di exchange A atau DeFi DEX A, kemudian kita jual ABC di DEX B. Selisihnya atau opportunity-nya nih 75 sen atau 0,75 per koin. Kalau kita bisa kalikan 0,75 dengan 1 juta, itu kan jadinya berapa? 750.000. Nah, jadi kalau misalnya kita hanya punya uang 20 dolar, itu kan kita profitnya hanya 75 sen. Tapi kalau kita kalikan dengan sejuta, 20 juta misalnya total, yang kita mendapatkan 750.000 dolar di sini. Jadi flash loan-nya tujuannya adalah kita memultiplikasi dampak atau impact multiplier gitu ya. Nah, yang kita harus perhatikan harus ada biaya transaksi yang kita bayar. Nah, karena tadi transaksinya memiliki beberapa langkah, tentu saja bisa jadi biaya transaksi itu besar. Nah, juga yang tadi saya contohkan 750.000 dolar, itu belum tentu seperti itu. Biasanya marginnya
kecil atau sangat-sangat kecil. Tapi berhubung tidak ada kerugian, ya biasanya dikerjakan juga. Nah, biasanya harus hitung biaya transaksinya dulu berapa. Kemudian bisa juga dengan studi kasus wash trading. Kita bisa melakukan wash trading dengan flash loan. Jadi kita trading back and forth aja, trading, jual beli dari aset. Tujuannya apa? Untuk menambah atau meningkatkan volume. Ya. Jadi kalau dalam hal ini contohnya ETH sama DAI. Kalau kita mau naikin volume dari ETH DAI di Uniswap, naikin volumenya 50%, itu biayanya sebenarnya cuma 1.258 dengan flash loan dari DYDX. Kecil sekali. Nah, tapi ini dilakukan berulang-ulang gitu ya. Nah, tapi sepertinya ini tidak termasuk biaya transaksi, atau mungkin ada biaya transaksinya. Nah, berikutnya kita bisa melakukan apa? Kita bisa memanipulasi harga. Dalam hal ini harganya merupakan harga di DEX. Jadi marketnya ada di atau decentralized exchange. Ada 5 langkah. Langkah pertama apa? Pertama, si attacker itu pinjam dulu. Ini flash loan di sini. Pinjam token A sebanyak-banyaknya gitu ya. Pinjam dulu, kemudian setelah dapat token A-nya di swap dengan token B di DEX target. Ini target ya. Nah, ketika terjadi swap, sebenarnya bukan target sih, nanti yang kita bahas. Ketika terjadi swap, itu karena A itu dijual, istilahnya dijual atau dilepas di market ini, nilainya atau harganya akan turun karena supply-nya kan bertambah. Tetapi B yang dibeli oleh si attacker tadi itu harganya akan naik. Karena apa? Karena supply-nya diambil, gitu kan. Nah, ketika supply-nya diambil, harga B naik, harga A turun. Langkah ketiga si B itu deposit si token B di DeFi smart contract. Ini untuk dia melakukan deposit ke lending borrowing gitu ya. Jadi dia kolateralnya B, kemudian dia pinjam A. Ini yang penting ya, langkah ketiga. Attacker mendeposit token B yang tadi yang sudah dibeli sebagai kolateral di DeFi protokol. Nah, DeFi protokol ini adalah korban sebenarnya atau targetnya. Nah, masalahnya adalah si DeFi protokol ini dia menggunakan spot price dari DEX yang tadi, yang harganya sudah dimanipulasi tadi. Ya. Si DEX tadi, si DeFi smart contract tadi, misalnya lending borrowing, dia tidak menggunakan Oracle, tidak menggunakan TWOP, tapi menggunakan spot price. Itu yang harus dipahami ya, menggunakan spot price dari DEX yang ini kebetulan. Jadi dia price fitnya cuma satu ini. Kemudian karena harga A sudah turun, B sudah naik, dia bisa meminjam A dengan harga murah. Karena kan B harganya jadi tinggi kan. Kemudian A harganya rendah. Dia bisa meminjam A dengan valuasi yang sangat tinggi karena nilai A sudah rendah gitu. Nah, kemudian yang langkah keempat, karena tadi dia meminjam token A, dibalikkanlah token A gitu ya, ke flash loan provider. Kemudian yang akhir adalah arbitrase. Dia bisa melakukan arbitrase supaya harganya bisa kembali seperti semula. Dia akan mendapatkan profit. Nah, korbannya adalah si DeFi protokol tadi. Begitu harganya kembali, dia akan jadi under collateral. Tadi ini kan deposit dan borrowing. Ketika si harga B turun, kemudian borrownya naik, kan harganya jadi masuk ke posisi tidak sehat. Health faktornya jadi rendah gitu ya, health faktornya turun, kemudian jadi tidak sehat, kemudian harus dilikuidasi. Nah, demikian pembahasan kita soal flash loan, salah satu topik yang sangat menarik yang masih jadi bahan diskusi sampai sekarang sebenarnya. Bisa jadi flash loan dianggap sebagai fasilitas, di lain sisi bisa dianggap sebagai salah satu ancaman terhadap ekosistem DeFi, tergantung dari mana kita melihatnya. Sampai di sini video saya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.